Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Tentu karena kasih Tuhan yang selalu nyata bagi kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Hari yang pertama dalam pekan ini, Engkau terus mengasihi kami dan kami boleh menikmati kebaikan dan cinta kasih-Mu. Engkau memberi waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, kiranya firman yang kami akan baca dan renungkan ini boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar firman ini menjadi kekuatan dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 115 ayat 1 sampai ayat 18. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan kita pada kesempatan ini, kita berada dalam tema jangan membuat bagimu patung, da amu garaga rapang-rapang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di atas Gunung Sinai
Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Saudara, ke-10 perintah itu kita kenal sebagai hukum Taurat. Sebagai orang percaya, tentunya kita sudah tahu isi dari 10 hukum Taurat tersebut. Bahkan kita pasti hafal, karena hal ini sudah diajarkan sejak kita duduk di bangku sekolah minggu. Salah satu perintah Tuhan itu berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Artinya saudara-saudara, Tuhan melarang kita untuk menyembah kepada berhala atau ilah lain, karena ini akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Bisa berupa patung, pohon besar yang dikeramatkan, kuburan, jimat-jimat, dan lain-lain. Saudara, namun seringkali kita tidak sadar bahwa ada berhala-berhala lain yang lebih modern yang masih ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita lebih mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, itu juga disebut berhala. Jadi berhala bukan hanya berupa benda-benda, bisa saja itu uang, kekayaan, toko, perusahaan, pekerjaan, jabatan, popularitas, hobi, suami, istri, dan sebagainya. Saudara, masih banyak orang Kristen yang lebih mencintai uang atau hartanya daripada Tuhan. Ada istri yang lebih takut pada suaminya daripada Tuhan. Padahal suaminya hidup tidak benar. Ada pula yang lebih suka menghabiskan waktunya demi hobi daripada beribadah. Ada pula yang waktunya habis untuk kerja, sedangkan untuk perkara-perkara rohani tidak punya waktu, tidak ada waktu bersekutu, tidak ada waktu memuji Tuhan, dan masih banyak lagi alasan, saudara-saudara. Saudaraku, dengan keras Tuhan berkata, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu." Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang jika kita memberhalakan sesuatu apapun itu. Itu menjadi kebencian Tuhan karena merupakan persinahan rohani. Hari ini saudara, jika masih punya benda-benda yang kita anggap suci, segeralah buang semua benda-benda itu. Jangan lagi memegang, menjadikannya sebagai kekuatan. Jangan lagi mengandalkan. Tapi marilah kita mengasihi dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Karena hanya Dia saja yang layak dipuji, disembah. Hanya Tuhan yang kita agungkan, kita andalkan. Jangan pernah menduakan Tuhan dengan apapun juga. Tuhan adalah Allah yang cemburu, karena itu jangan permainkan Tuhan, tetapi Dia utama di dalam hidup kita. Biarlah kita pegang firman ini, Roh Kudus menolong kita untuk menjadikan Tuhan yang paling hakiki, utama dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Engkaulah pokok dalam hidup kami. Engkau segala-galanya. Biarlah kami meninggalkan pikiran yang mengandalkan kekuatan, kemampuan, materi, hikmat kami. Tetapi Tuhan di atas segala-galanya. Roh Kudus, tanamkan firman-Mu untuk kami wujudkan dalam hidup ini.
Berkati kami semua yang selalu mendengarkan renungan harian. Peliharakan hidup kami agar kami selalu sehat kuat, dan biarlah semakin tersemangati dengan firman yang kami selalu dengarkan setiap hari. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, duka, persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Tolong mereka agar tegar dan menemukan jalan keluar dari masalah yang ada. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami. Semoga semua berjalan dengan lancar dalam pengasihan Tuhan. Engkau melindungi kami selalu Tuhan, dan mengasihi bangsa kami, mengasihi para pelayan-Mu, mengasihi hidup kami, agar hidup kami berkenan di dalam Tuhan. Bapa, ampuni semua dosa dan salah kami. Dengarkan doa seruan kami, semua kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Jalani seluruh aktivitas hari ini, tetap semangat, yakin Tuhan penolong, Tuhan gembala yang baik. Fokuskan hidup kita hanya kepada Dia, maka Dia terus memberkati kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.